Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu terus senantiasa menyadari bahwa alam rohani ini selalu, saudara, menantikan respon kita. Kalau kita takut, kita akan semakin diperdayakan oleh roh jahat, oleh setan, oleh dunia. Tetapi waktu Anda kehilangan harapan, Anda mengalami kelemahan, tetapi tetap percaya. Anda mengalami duka cita, tetapi tetap percaya. Di sana, saudara, roh Tuhan akan membangkitkan kehidupanmu. Amin. Hari ini kita akan lanjutkan tema firman Tuhan pada minggu yang lalu. Tetapi pada hari ini saya mau beri judul mengenali perangkap roh jahat. Saudara, saya coba sampaikan sekali lagi, kita perlu belajar selapis demi selapis. Supaya kita mengenali kehidupan kita di dalam kacamata terang firman. Sebetulnya apa yang menghalangi perjalanan kita menuju penggenapan dari setiap rencana Tuhan. Ada orang berdoa dan meminta sesuatu, dan seolah-olah apa yang dia panjatkan kepada Tuhan itu tidak mendatangkan buah atau mendatangkan hasil. Sayangnya, saudara, sebetulnya seperti ketika Daniel berdoa dicatat, pada waktu pertama kali dia berdoa, Tuhan sudah menjawab, merespon, memberikan pengertian. Tetapi dalam prosesnya, saudara, setan tahu kalau Daniel mengerti tentang apa yang akan terjadi pada waktu-waktu mendatang, itu akan mendatangkan kekalahan yang lebih parah di dalam pekerjaan si jahat, pekerjaan setan. Ini sebabnya kalau Anda baca di dalam kitab Daniel, roh jahat itu menghalangi Gabriel yang membawa pesan Tuhan. Dan saudara, betapa pentingnya kita memahami pesan Tuhan. Karena itu seperti pedang roh di tangan kita untuk mengalahkan musuh. Sebaliknya, kebingungan, kecemasan, ketakutan akan menjadi, saudara, satu perangkap musuh, perangkap setan untuk menahan kita tidak bergerak ke arah yang Tuhan mau. Nah, mari kita akan lihat beberapa bagian firman Tuhan. Kita akan buka yang pertama dari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 mulai saya akan baca. Mari kita dengan cepat temukan ayat-ayat yang kita akan pelajari. Alkitab berkata begini, perlengkapan rohani. Jadi kalau Anda memiliki selengkap jubah, baju, sepatu, dan semua yang baik untuk tampil, di dalam alam rohani ini kita juga perlu coba memeriksa, sudahkah kita mengenakan selengkap yang sebetulnya kita harus kenakan. Nah, ayat 10 ini Rasul Paulus menuliskan pesannya kepada jemaat di kota Efesus. Dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita bisa kuat di dalam pengertian firman. Kita bisa kuat di dalam pengharapan. Tapi ada satu jenis yang Tuhan ingin kita kuat di dalam kuasanya. Lanjut ya. Kenapa? Karena kita sedang menjalani sebuah medan peperangan. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Baca sama-sama. Kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Firman Allah dengan terus terang begini. Tipu muslihat iblis akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Akan selalu datang. Di level manapun kehidupan kita. Seorang rakyat biasa atau seorang raja seperti Daud atau Saul pada waktu itu, nanti kita akan pelajari. Jemaat biasa atau pelayan Tuhan.
murid Yesus saja, saudara, yang cukup dekat, yaitu Yudas. Kenapa? Karena dia seorang bendahara. Petrus, tipu daya atau tipu muslihat iblis selalu berupaya untuk membawa orang-orang terbaik di dalam pelayanannya Yesus ini keluar. Dan terjadi salah satunya kepada Yudas. Petrus pun mengalami kejatuhan ketika dia biarkan kesombongannya berlarut-larut. Kadang-kadang kalau Anda belajar tentang kesombongan, kesombongan tuh unik sekali. Dia membuat kita melambung, tapi di sisi lain membuat kita begitu down sekali. Membuat kita merasa begitu mampu, begitu bisa, lebih dari yang lain. Tiba-tiba kita merasa nggak ada apa-apanya. Karena itu bentuknya, saudara. Kesombongan itu perasaan yang semu. Saya lanjutkan sekarang ayat 12-nya. Ada alasan yang penting sekali dikatakan, karena perjuangan kita, baca sama-sama, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan apa? Jadi saudara, ayat 12 ini jelas sekali, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan musuh-musuh yang kelihatan, bukan melawan orang-orang yang membuat kita marah, kecewa, suntuk, membuat kita baper, membuat kita lemah. Bukan melawan orang-orang itu, sekalipun sepertinya mereka adalah penyebabnya. Alkitab mengajar kepada kita ini satu pesan yang penting sekali. Perjuangan kita bukan melawan orang-orang itu, yaitu darah dan daging. Jadi kita apain orang itu? Menurut Anda kita apain? Nanti kita akan baca. Kita bimbing di dalam jalan Tuhan. Kalau orang itu sesat. Dan yang paling penting, saudara, kalau orang itu berbuat salah kepada kita, kita ampuni. Ayat ini berkata begini, saudara. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Jadi ini ada hierarkinya. Dibilang melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya betapa pentingnya kita mengenali bahwa di dalam tiap-tiap kejadian yang kita alami dalam hidup kita, ada perangkap yang setan coba lemparkan kepada kita, supaya kita terperangkap. Mari kita lihat sebuah contoh dengan cepat, 1 Samuel pasal yang ke-16. Ini cerita tentang raja yang tidak asing lagi buat kita, yaitu Raja Saul. Mungkin kita bertanya, kenapa roh jahat bisa masuk menguasai Raja Saul? Padahal kalau kita baca dengan baik kisah Raja Saul, dia tuh diurapi Nabi Samuel, penuh roh, bahkan bernubuat, kenabian. Ini yang dulu di dalam kekristenan kita, kalau kita sudah Kristen, sudah penuh Roh Kudus, sudah baptis Islam, setan nggak mungkin masuk. Masalahnya kalau ada celah, ada perangkap yang membuat terbuka jiwa kita, robek jiwa kita, luka, roh jahat memiliki kesempatan untuk masuk di dalam kehidupan orang-orang tersebut. Lihat ayat 14, saya akan baca dengan cepat ya. Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu apa? Yang daripada Tuhan. Saya terangkan sedikit, saudara. Kenapa dikatakan roh jahat yang daripada Tuhan? Bukan artinya Tuhan memberikan roh jahat. Saudara, roh jahat itu kalau Anda baca, ada salah satu namanya itu predikatnya pendakwa.
Jadi kalau kita kedapatan berdosa, kedapatan bersalah, nah dia punya kesempatan. Dia mendakwa. Di mana mendakwa? Di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah Bapa. Nah, kalau dia mendakwa dan kita belum sempat berberes dengan hidup kita, itu jadi salah satu jalan kesempatan. Roh jahat yang mendakwa itu bekerja lebih jauh lagi dalam kehidupan orang-orang yang kedapatan bersalah di hadapan Tuhan. Makanya salah satu titik awal peperangan rohani yang kita harus pahami, kita harus senantiasa menghadapkan diri kita kepada tahta kasih karunia, memohon pengampunan. Apapun kondisi kita, sejauh apapun kita sudah terluka dan gagal, Tuhan mampu memulihkan dan mengangkat hidup kita, amin. Iya. Saulus diubah menjadi Paulus. Siapa Saulus? Anak muda yang garang, saudara. Anak muda yang tekadnya, cita-citanya apa? Menghancurkan gereja pada waktu mula-mula pertama itu. Bahkan menganiaya, saudara. Dan tidak tanggung-tanggung, dia memanfaatkan kelihayannya berbicara, menghasut, membujuk, memprovokasi, sampai dia dapat surat. Dia pergi untuk mencari cara semua orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus ditangkap dan dianiaya. Orang yang sejahat itu saja diubah menjadi siapa? Rasul. Kira-kira Anda jadi siapa kalau Tuhan ubahkan? Haleluya. Lihat saudara, ini menarik sekali menurut saya, ayat 14. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, kepada Raja Saul. Ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah apa? Ini levelnya masih gangguan. Kenapa bisa dideteksi oleh pegawai-pegawai Raja Saul? Saya terangkan dengan sederhana. Lihat saudara. Ayat 16-nya. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi maka engkau merasa nyaman. Nah, sekarang kita lihat ayat 23. Kita baca sama-sama ayat 23. 2, 3. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa apa? Lega dan nyaman. Roh yang jahat itu. Jadi Saul tidak tengking roh jahat yang sedang mengganggunya. Tidak, saudara. Tetapi ada sebuah lingkungan, ada permainan seorang pemetik kecapi yang baik, yang terampil. Yang kalau kasih nada, saudara itu harmoni. Tahukah engkau bahwa nada-nada harmoni itu bisa menyelaraskan jiwa kita? Bayi saja masih dalam kandungan dikasih dengar lagu klasik. Itu merangsang pertumbuhan otaknya. Jadi bunyi nada itu saudara sesuatu yang universal. Suku mana yang tidak punya alat musik? Sebagian besar suku Indonesia punya alat musik sendiri. Punya nada-nada lagunya sendiri. Kenapa? Karena nada dan lagu itu sesuatu yang dari bumi sampai di kekekalan. Di surga nanti ada kehidupan yang tidak putus-putusnya ketika kita di hadapan tahta anak domba, tahta Tuhan Yesus dan Allah Bapa memuji menyembah. Dan di sana ada sebuah orkestra yang lengkap sekali, yang besar sekali. Sampai kitab Wahyu mencatat paduan suaranya itu seperti desau air bah. Nah, cerita ini saudara, yang pertama. Kalau kita ketemu dengan orang yang tiba-tiba terganggu jiwanya. Itu baru step pertama. Setan seperti coba mencium aroma. Waktu seorang terganggu jiwanya lihat uang.
Seorang terganggu jiwanya diomongin. Seorang terganggu jiwanya lihat makanan. Serius loh saya. Beneran. Beneran saudara. Beneran. Jadi ada orang tuh gini saudara. Dia udah kenyang sebenarnya, tapi waktu lihat satu jenis makanan, itu jiwanya kayak memanggil lagi. Kadang-kadang nggak terlalu gimana sih? Cuman sayur daun singkong, saudara. Daun singkong tumbuk. Cuman ikan mas arsik, ya kan? Yang lebih parah lagi cuman nasi putih. Ada orang cuma lihat cireng itu, udah lewat dia naik motor ke sana, pikirannya tuh tertawan saudara. Balik deh, balik yuk, balik deh. Tahu nggak? Itulah yang terjadi. Makanya orang tuh bisa kehilangan kestabilan di dalam jiwanya. Itu baru langkah pertama. Makanya kita harus belajar segala sesuatu, bahkan ya, Alkitab menasihatkan, kalau engkau mengalami duka cita, jangan berduka cita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan ketika orang tua kita atau keluarga kita meninggal. Karena ada alasannya yang spiritual sekali. Nah, lihat sekali lagi ayat 23, dan setiap kali, katakan setiap kali. Anda mulai baca, setiap kali. Ini menurut saya saudara, bahaya sekali kalau orang yang didatangi roh jahat, dia nggak tahu. Dia lagi diketuk pintu jiwanya. Lagi dimunculkan memori-memori sakit, marah, kecewa, pahit, semua dimunculin. Dari yang paling remaja, paling kecil dulu, inget gak lo? Lo memang orang yang gak disayangi sama papa mama. Terus inget lagi, kenapa ya kakakku, abangku lebih disayang. Terus dimunculin jiwa kita, saudara, seperti digerogoti oleh sesuatu. Sayangnya, dengar baik-baik. Kalau hari ini engkau mengalami itu yang membuat engkau apa? Tidak pernah maju. Karena setan tuh begitu. Tarik kita mundur. Tarik kita mundur. Tarik kita mundur. Setan berperkara dengan Hawa di Taman Eden bagaimana? Tarik dia mundur. Supaya apa? Hawa meragukan apa yang sebetulnya Tuhan sudah sampaikan. Jadi kalau kita mengalami, lihat, setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu, yaitu roh jahat itu, hinggap. Katakan hinggap. Nah, sekali lagi di tahap ini, saudara, roh jahat itu bisa mencelok, hinggap. 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 Makanya kalau tiba-tiba Anda tuh merasa marah, merasa kecewa, merasa apa, dia sedang hinggap. Tapi kalau itu terus-menerus, dia akan mulai membuat seperti jejak dan pola. Banyak orang tidak sadar, dia marah jadi pemarah. Itu sebenarnya dia itu dipolakan oleh roh jahat dari masa kecilnya jadi pemarah. Merespon dengan marah, merespon dengan marah, merespon marah. Dan dia bilang gini, aku memang pemarah, siapa bilang? Anda, bahkan saudara yang di luar Tuhan saja, belum percaya kepada Yesus. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dengan karakter pemarah. Tidak pernah. Pertanyaan, kenapa orang tiba-tiba jadi pemarah? Jadi pendendam. Sekali lagi, kalau seperti cerita ini, dan setiap kali roh yang sama, dengan karakteristik yang sama, yang selalu membawa perasaan melo, perasaan kecewa, itu jadi seperti air turun dari gunung. Kemudian apa yang dilakukan air itu? Turun ke bawah dan membentuk sungai. Artinya air itu akan mengalir pada jalur yang sama. Ini sebabnya setiap kali Raja Saul mengalami yang sama, responnya sama. Mengalami yang sama, marah. Mengalami yang sama, bangkit marahnya. Itu menjadi jejak-jejak yang ditaruh roh jahat dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengerti dunia roh ini, membawa sebuah perangkap kehancuran. Saya banyak orang begini, lihat peluang,
kayaknya nggak bisa. Lihat, aduh, kayaknya bukan buat aku. Tapi ada orang mau bisa apa nggak bisa, percaya aja. Ada orang begini, saudara, punya modal atau tidak punya modal, ayo kita maju aja. Sepakat ya? Tahun depan kita merit ya? Weh, sepakat. Punya modal atau nggak punya modal. Ada juga ya modalnya. Tapi dengerin saudara, jiwa kita itu makanya butuh firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan pikiran dan pertimbangan hati kita sendiri. Kenapa? Kalau pertimbangan hati kita sendiri, dibumbui oleh pengalaman, kemarahan, terluka, kecewa semua, pikiran hati kita sendiri akan memproduksi respon di luar ini kepada kehidupan ini dengan apa? Pikiran yang marah. Tapi kalau firman Allah jadi standar, nggak boleh. Kok gitu aja marah? Kok gitu aja baper? Haleluya. Coba hari ini coba mundur dalam kehidupanmu. Kenapa engkau bisa tiba-tiba ya, patah semangat tuh cepet banget gitu. Khususnya kalau pas di depan kaca. Ada orang ya, dia lihat di depan kaca, padahal gak sempurna banget dirinya, tapi pedenya minta ampun. Betul gak? Jadi masalahnya di mana? Di jiwa. Dan di jiwa itu ada apa? Persepsi. Cara kita menerima. Ingat? Kodok yang budek, kejeblos dalam lubang. Wah, dari atas teman-teman yang ngejek. Dasar payah. Semua kata-kata yang jelek dilontarkan. Si kodok itu gak berdaya. Dia lihat teman-temannya dengan persepsi yang beda. Padahal dikata-kata yang dari atas. Tapi waktu naik, bisa kamu. Kenapa? Karena budak. Makanya persepsi kita itu kita harus rubah sesuai dengan firman. Aniaya akan menjadi berkat, ditipu akan 2 kali lipat, Tuhan balikan keuntungan kita. Haleluya. Disitulah Tuhan berperkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada banyak orang ya, betul saudara, belum ditinggalin Tuhan, belum ditinggal Tuhan. Karena dia gak berdosa-dosa banget sih. Ini saya ngomong apa adanya loh, beneran loh. Beneran. Dia cuma lupa janjinya. Gak berdosa, tapi dia langsung patah semangat. Ya aku gak mungkin ditolong. Menurut saudara, siapa yang jumpai Petrus yang habis menyangkal Yesus itu? Siapa? Apakah murid-murid? Guru, kasihan tuh si Petrus. Tolong besok lagi dia, guru. Gitu? Atau saudara, waktu Petrus itu ajak teman-temannya, dia kan bilang, aku akan pergi menangkap ikan. Oke, aku ikut juga. Waduh, Petrus ini memang pemimpin dari darah dagingnya, saudara. Nggak perlu ngomong, aksinya itu selalu menggerakkan orang. Tiba-tiba temannya bilang, ya aku ikut juga. Yang anehnya, Tuhan tuh nggak bikin panitia penyambutan. Dia sendiri datang ke pinggir pantai. Dia tungguin muridnya itu yang apa? Yang menduka citakan. Yang bikin terkenal, saudara, sedunia kekristenan. Dan dia tungguin, saudara. Dia pulang pagi-pagi, dia sudah bakar ikan. Yesus betul-betul, saudara, tidak pernah meninggalkan. Sebaper-bapernya Petrus. Makanya saya mau beritahu gini, saudara, kita tuh kadang-kadang suka melebih-lebihkan pikiran negatif kita. Iya. Sehingga engkau lebih rela, mengentertain duka cita, kemarahan, kecewa, bapermu itu lebih lama. Lebih lama,
lagi. Bukannya lebih dalam lagi, ku cinta kau Tuhan. Jadi saudara, kalau merenung itu bukan merenung betapa baiknya Tuhan kepada aku yang parah ini. Anda selalu merenung betapa, tidak beruntungnya. Kita lupa kebaikan Tuhan melalui banyak orang kepada hidup kita lebih dan sangat jauh lebih, saudara. Setan apa? Dia apa? Dia lingkarin. Lu tahu nggak? Tuh, lihat tuh, lingkar. Yang di lain tuh kita dibutain. Orang yang marah sama kita cuma satu. Segereja tuh marah sama lu, dilingkarin. Tuh. Sesederhana itu loh, betul saudara. Lihat tuh, suami lu kan nggak inget kan ulang tahun pernikahan lu kan? Nggak. Ditanya udah berapa tahun aja dia lupa. Ya kan? Langsung padahal baru kemarin semua yang diinginkan oleh istrinya, suaminya rela, saudara, tabungannya itu dicabut, dibelanjakan untuk istrinya. Tapi cuman masalah lupa, udah berapa tahun dilingkarin gede-gede. Bang Horas aja minum tenang-tenang. Jadi gini saudara, dengar. Kalau jiwa kita punya persepsi yang salah, kita tuh gitu melingkarkan. Jadi fokus kita cuman kepada kekecewaan, kemarahan. Tadi kata Inong kan coba tarik nafas. Ya, tarik nafas aja, anugerah Bang Ju. Haleluya. Coba lagi nanganin Asek. Tarik nafas, freon keisep. Mana coba? Freon keisep. Habislah. Iya kan? Ini setiap kali bekerja dijagai Tuhan. Amin. Kita kan gitu kan, makanya hari ini kita kenali saudara. Coba lihat cerita ini, sekali lagi, ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap, jadi setan itu yang pertama bukan merasuk, bukan menguasai. Dia tuh ketuk-ketuk. Dia ingetin. Ujungnya saudara, waktu babak belur jiwa kita, lihat cerita ini. Saul betul-betul dikuasai oleh roh jahat. Dia bisa dendam kepada asisten terbaiknya yaitu Daud. Lihat sekarang pasal 18. Memang inilah faktanya. Kalau kita tidak berjaga-jaga. Lihat tabungan, tiba-tiba kita bisa melo. Iya. Kenapa? Karena persepsi Anda gitu. Hidup tuh dari apa? Saldo. Masa depan adalah saldo. Tobat, coba tepuk bawah kanan kirinya. Masa depanmu tuh di dalam firman, bukan di dalam saldomu. Haleluya. Coba lihat saudara. Ini Anda harus perhatikan baik-baik ya. Yang sering kecewa, marah, melo, pahit hati, sedih, hati-hati. Setan lagi coba lihat. Kayak bendungan besar, butuh retakan kecil saja. Ayat 6, 1-18. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat 7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Yang aneh, lihat ayat 8. Lalu bangkitlah
lalu bangkitlah. Makanya jangan dipelihara kesedihan, kecewa, pahit, kebaskan. Itu akan menjadi celah buat setan masuk. Kalau ada marah, dipelihara. Efesus pasal yang 4 berkata, jangan sampai berbuat dosa kalau kamu marah. Yaitu jangan sampai matahari terbenam. Sekalipun sudah begitu marah, ingat. Iya, jangan biarkan matahari terbenam, hatimu masih membara. Habis gimana Pak Pendeta, dia begitu jahat, padahal aku udah begitu baik. Waduh, indahnya dunia. Aku udah begitu berkorban bang, tapi dia mengecewakan aku di titik dimana aku begitu percaya kepada dia. Coba saya mau tanya, siapa manusia yang belum pernah mengecewakan orang lain? Angkat tanganmu. Siapa manusia yang belum pernah mengecewakan orang lain? Ya. Makanya Yesus waktu dihadapkan dengan seorang yang ketangkap basah perempuan berzina, orang-orang Farisi itu dengan garangnya, menurut hukum Musa kita lempari dia dengan batu. Menurut hukum Musa, Alkitab loh yang bilang, kita lempari dengan batu. Lempari. Kok kasari diam aja? Itu kan orang Farisi itu gitu memprovokasi. Yesus agak terprovokasi juga sih saya lihat. Gerah juga saudara. Tapi dia tulis-tulis sesuatu di tanah. Sampai, makanya gini saudara. Kalau orang makin meluap, itu yang saya bilang. Sombongnya naik, pak, jatuh. Kosongnya aku. Beneran. Orang Farisi udah merasa menang, dia anginkan. Tuhan pasti kedapatan. Ini waktunya kau gagal. Tapi Yesus dengan tenang. Dia nggak menjawab tentang hukum Musa lempari dengan batu. Jadi kalau Anda ketemu teman bersalah, jangan dilempari batu. Lempari donat. Haleluya. Gue kirim donat ya Daniel ya. Makasih ya lu kemarin ngeledekin gua. Dan yang menarik, waktu Yesus berkata gini, yang di antara kalian tidak berdosa, silakan lempar. Sederhana banget perkataan itu. Makanya begini, hiduplah dengan hati nurani yang murni. Salah, minta maaf, minta ampun. Sesederhana itu hati nurani yang murni. Kita bisa salah kan, kadang-kadang ngomong tuh keterlepasan ya Bil ya. Gak bermaksud ngebully ya kan Mas Adit kan? Ya kan? Gak maksud melemahkan loh. Kita cuma bilang gini, selamat datang ya, padahal dia terlambat. Tiba-tiba lo dek, lu ngajak gue ya, wah baper lo sarian. Tapi memang begitu, saudara. Kalau jiwa kita tidak kita lindungi, itu aksesnya setan tuh dapat. Tapi sebaliknya kalau jiwa kita joy, penuh hope, penuh peace, roh Tuhan dapat dengan segera bergerak melawan. Benar. Makanya kalau kita orang yang dipenuhi Roh Kudus, tapi melo, takut, kecewa, khawatir, marah, mana bisa Roh Kudus memanifestasikan hikmatnya? Nggak bisa, saudara. Kecuali kita bertobat dulu. Lihat cerita ini, saudara. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan kenapa sih marah? Emang salah apa Daud? Prestasinya lebih kan? Masalahnya di mana? Persepsi. Yaitu gini, waktu wanita ini nyanyi, Raja Saul yang memang punya masalah dengan jiwanya, marah dengan keadaan, dan setan mulai, seperti tadi pasal 16, datang lagi, seperti burung merpati tuh, taruh satu ranting, udah cukup menclok dia, bersarang dia. Katakan haleluya. Coba tepuk bawah kanan kiri, katakan
Ada ranting yang lain gak di hatimu? Coba, nih saya ajak berpikir, maaf ya. Ada orang ketangkep gitu, korupsi, pokoknya apa? Pokoknya duit negara dirugikan bermiliar-miliar. Kan kita pikir, ya ampun udah begitu banyak masih mau terus. Coba, gila gak? Itu. Satu ranting, sampai dia lupa. Betul-betul akhirnya dikuasai oleh ketamakan. Mana ada roh tamak bisa berkata puas, cukup. Orang kalau udah tamak itu tadi, ya betulan. Kalau lihat lalapan, ada orang tamak sama lalapan. Lihat lalapan sama sambal itu, iya kan, langsung meleleh di sini kan. Makanya apa yang terekam di jiwamu hari ini, saya berdoa firman Allah itu memverifikasi. Ini nggak lolos sensor, buang. Ini aduh kayaknya aku baper terus ini, buang. Firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, dia menusuk amat dalam untuk memisahkan. Lihat ayat ini. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu apa? Itu yang saya bilang, dibilang, selamat datang ya Kasari. Padahal dia udah berlomba-lomba supaya jangan telat dan telat. Dibilang, selamat datang. Lo ngecek gua ya? Ngajak berantem ya? Darah Batak gua bangkit nih. Bisa gue libas. Makanya di lingkungan mana Anda dibentuk, dibangun, hati-hati. Hati-hati. Jangan di lingkungan sebetulnya peluk pohon, peluk tiang, menari-nari. Itu masih mending sih. Ya kan. Diomelin, patah cinta, peluk tiang, nari-nari gitu. Film India maksudnya. Haleluya, lihat saudara. Dan perkataan itu menyebalkan. Halo? Anda pernah sebal? Ini sebalnya udah stadium 4, saudara. Coba lihat, sebab pikirnya, makanya persepsi Anda tuh jangan sampai dibumbui oleh tipu daya, tipu muslihat setan. Saya sering bilang, saudara, siapa bilang Bapak tidak mampu memberkati kita sekalipun kita udah jatuh dalam dosa? Siapa bilang? Injil itu kasih karunia. Bukan karena kita udah saleh kita diselamatkan, kita diberkati, saudara. Siapa bilang? Cuman, kalau udah diberkati, ingat, saudara, dari mana? Tuhan yang Maha Baik itu memanggil kita kepada kekudusan. Jadi kalau Anda berdoa dalam beban keuangan, percaya kepada Bapamu itu. Saya sering bilang, anak kita ya, yang udah mecahin keramik kita dari Cina, dari Tiongkok, Gucci yang mahal-mahal itu. Mahal-mahal. Terus kita mau apain anak kita? Coba, mau kita apain? Mau kita deportasi ke tetangga? Mau kita apain? Kita omelin. Udah gitu kita apain? Kasih makan kan? Kita omelin, kita apain? Ajak jalan-jalan kan? Habis kita hajar pun kita apain? Apain Mama Nugrah? Apakah kita benci selama-lamanya? Enggak. Terlebih lagi Bapa di surga. Itu sebabnya. Jangan biarkan kegagalanmu, saudara, yang gak ada seujung kukunya dibandingkan kemurahan dan kasihmu. Kasih Tuhan kepadamu. Itu membuat engkau terus melo dan gagal dan jatuh. Dah, memang aku nggak bisa jadi pelayan Tuhan. Siapa bilang, saudara? Lihat ayat ini berkata, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepada Daud. Jadi, ketika jiwa kita mempersepsikan satu keadaan menurut apa yang terkandung di hati kita, di situ Anda harus tahu.
setan lagi mengetuk. Kenapa? Karena ada kemarahan di hatinya Saul. Hari ini izinkan kasih Tuhan luber di hati kita. Membilas semua kemarahan. Membilas semua pikiran negatif. Membilas semuanya dari dompet hatimu itu. Jangan dikasih selipan-selipan. Karena gitu kan kita kan diselipin. Diselipin dulu. Nanti dong harus ada waktu khusus beberes. Saya mau tanya, Tuhan perlu waktu khusus nggak beberes dengan hidupmu? Di kamar mandi, di jalanan, dimanapun kita datang kepada Tuhan. Tuhan langsung bilang, darahku membasuhmu. Kita tuh suka bikin gara-gara kadang-kadang. Perlu waktu yang dalam sekali. Pada Tuhan ya, dia sama kita, dia betul-betul gentle. Sekali lagi, dihajar iya. Tapi dia tidak pernah lupa bahwa kita anaknya. Ayat ini menerangkan saudara, Saul galau, Saul kacau, Saul akhirnya lihat cerita selanjutnya. Sehingga apa? Ayat 10 saya baca. Mas Adit boleh baca ayat 10. Ya. Roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Katakan Saul. Berkuasa. Jadi waktu kemarahan kita biarkan berlarut-larut. Roh jahat bisa di level berkuasa. Nah ketika berkuasa, itu yang kemarin minggu lalu saya bilang. Kalau kita makan di luar kendali kita, kalau kita marah di luar kendali kita, itu di dalam kendali siapa? Tentu di dalam kendali spirit yang lain. Makanya ada orang berani di luar dari nalar sehatnya. Keberanian yang datang dari roh yang di dalam dirinya. Itu Simpson. Itu Stefanus. Ketika dia dihakimi dengan orang, tapi dia menjawab dengan hikmat menurut roh yang mendorongnya. Pelayan-pelayan Tuhan, kita harus mengalami dimensi roh. Bukan sekedar mengenali tipu muslihat, tapi mengenali jalan Tuhan memakai hidup kita. Lanjut saudara, dikatakan apa? Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Dia kerasukan di mana? Di tengah-tengah rumah. Di tengah-tengah rumah. Menurut Anda, lagi ngapain itu Saul? Kalau saya terjemahkan, waktu Daud lagi main kecapi, tiba-tiba keinget yang kemarin. Keinget perbendaharaan hatinya yang negatif. Dan disitulah Daud lagi main kecapi, nggak bikin gara-gara. Haleluya. Kalau Anda dimusuhin, disebelin, dibenci, Anda nggak lagi bikin gara-gara. Anda harus ngerti saudara cerita ini. Ya. Coba baca selanjutnya. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Ya, ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, Ya. baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saudara, cerita ini menggambarkan kita harus waspada dengan jiwa kita. Saya mau beri sebuah dasar yang Anda harus pahami. Jiwa kita yang terluka adalah akses atau jalan masuk roh jahat yang terluka. Makanya yang pertama, Tuhan menyembuhkan jiwanya Petrus muridnya itu. Menyembuhkan. Kalau jiwanya sudah sembuh, itu mudah impartasi terjadi. Tapi kalau jiwa orang belum sembuh, persepsinya pasti negatif. Persepsinya negatif. Disuruh memberi, digerakkan memberi melulu, menabur melulu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah, saudara. Sebaliknya, jiwa yang damai, seperti Daud main kecapi yang pertama itu, dan Saul menikmati petikan kecapi Daud, dan dia merasa lega. Baru Alkitab mencatat roh jahat apa? Mundur. Roh jahat apa? Jadi kalau jiwamu lagi kacau, tempat yang pertama yang kau tuju adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Dan waktu engkau ketemu hadirat Tuhan, kau berdamai dengan dirimu, dengan Tuhanmu. Di sana kau menemukan damai yang limpah. Setan gak usah ditengking, dia pergi dari hidupnya.
Dia nggak bisa, saudara, di teritorial hidup seorang yang penuh dengan damai. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak ada pijakan. Tapi kalau ada luka kecil, kemarahan kecil, kekecewaan kecil, di situ saudara seperti burung merpati, taruh satu ranting, ujungnya roh jahat seperti menguasai Saul. Nggak ada bikin gara-gara Daud dilemparin tombak. Mari kita buka 2 Korintus pasal yang kedua ayat 11. Saudara, ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Korintus, ini perikop yang menarik, saudara. Ayat 5 mulai dikatakan begini, harus diampuni orang yang apa? Bersalah. 2 Korintus 2 ayat 5. Oke. 2 Korintus 2 ayat yang kelima. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang. Dan seterusnya, ini ada orang di jemaat yang bikin masalah. Tapi yang menarik, saudara, lihat ayat 6. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur. Katakan menghibur. Itu yang mungkin belum kita lakukan. Ngampuni udah, diam-diam aja kita ampuni dia. Menghibur yang bikin salah mah kita bikin marah kita. Bunyi. Menghibur orang yang bikin gara-gara sama kita. Gimana? Kasari. Haleluya. Menghibur orang yang bikin sebel sama kita. Kita udah marah, kita udah kecewa. Dan Alkitab bilang ampuni dan hibur. Lanjut ya, lanjut. Nanti Anda tahu ujungnya itu apa. Supaya jiwa orang itu jangan rusak, jangan patah. Kenapa? Kalau jiwanya sudah rusak, sudah patah, setan dapat bukan hanya celah, jalan tol, saudara. Makanya orang yang susah berubah itu orang yang jiwanya sebetulnya, saudara, sedang rusak, patah. Makanya kalau gambar dirinya dipulihkan, dia cepat tanggap, dia cepat pulih, cepat respon, karena jiwanya pulih. Saya baca dengan cepat ya. Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia yang bikin sebel itu. Amin ya. Yang bikin sebel kita kasihi. Sungguh-sungguh pula. Aduh, kenapa jadi orang Kristen enak banget ya? Mana ya? Kita udah dicelakain, kita kasihi dia. Tapi jangan lupa ada bagian teguran di dalamnya. Lihat, saya lanjutkan dengan cepat. Ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Lihat ayat 11, ini yang paling penting. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Makanya roh perpecahan itu dapat masuk waktu ada orang membiarkan hatinya terluka. Sementara kita pun sebagai keluarga, sebagai komunitas, kita tidak menyadari ada orang yang sedang terluka. Dan dia butuh dihibur, diampuni. Bukan dijudge, bukan disalahkan, bukan dipojokkan, bukan ditekan. Paulus bilang begini, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi setan itu punya tipu daya. Kalau seorang bersalah, kita pakai hikmat dong. Kita teror dia. Sayangnya nggak begitu kok, saudara. Alkitab ajarkan. Menurut saya, saudara, ini pengajaran yang alkitabiah, yang menolong kita akan lihat diri kita dengan cermin yang jernih. Kita pernah salah, pernah gagal,
pernah dikecewakan, pernah membuat kecewa. Tapi hari ini, mari kita berdamai dengan diri kita. Ada hari ini saudara yang kalau ngaca tuh gak puas dengan tampangnya. Ada yang gini, aduh Tuhan kenapa bu? Pokoknya ngomel. Saya mau beritahu saudara, itu salah satu bentuk tipu daya. Beneran. Banyak orang gak sadar, hal sepele saudara. Ditabur. Anda langsung bandingkan dengan orang yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih muda. Aduh, wajahnya gak bulat kayak bola gitu kan. Wajahnya bagus, proporsional, hidungnya bagus. Lihat dirimu. Ya, heksagonal. Tapi sayangnya dengerin ya, saya mau kasih tahu ya. Justru yang menarik saudara. Alkitab tuh membawa kesembuhan dari dalam. Kalau gambar dirimu pulih sembuh, aneh ya. Yang di luar tuh nggak cantik, nggak ganteng, nggak. Tapi tiba-tiba ada inner beauty yang keluar. Inner handsome yang keluar. Tiba-tiba orang kok terpesona ya dengan senyum malu-malu kucing Anda gitu. Ada cuman senyum malu-malu. Tiba-tiba orang tuh, ih, gue baru lihat dia ternyata cantik, dia ternyata ganteng ya. Terus nanti kan kita yang udah pastor bilang, lu kemana aja kemarin? Gitu. Makanya hari ini biarlah jiwamu sembuh, katakan amin. Sudahkah kita mengenali perangkap yang datang dalam kehidupan kita? Sudah? Kalau Anda baca, saya ajak mundur sedikit lagi. Pasal 18. Ketika pasal 18 ayat yang ke-28 saya baca, lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ngeri ya? Dia udah tahu saudara siapa yang benar. Dia udah tahu siapa yang dibela Tuhan, disertai Tuhan. Dan dia udah tahu dia salah. Jadi masalahnya, setan memenjarakan egonya Saul dalam sebuah kerangkeng. Aku kan raja, aku harusnya yang dihormati. Aku kan raja, aku pilihan Tuhan. Hati-hati saudara dengan kesombongan rohani pun. Itu akan menjadi kerangkeng yang menjatuhkan kita. Yesus bahkan bilang ini, kalau kamu sudah melayani, mundur. Bilang gini, aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan sikap seperti itu, Yesus menerangkan bagaimana kita seharusnya melayani. Kalau Anda dipuji, makasih. Tapi lebih daripada itu, Anda harus bilang, Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, Daud gak ada habis-habisnya sampai seumur hidupnya Saul dibenci. Kalau Anda mengalami teror seperti ini, kira-kira kemana saudara? Ini yang saya bilang, apakah Saul diciptakan jadi pembenci, jadi pemarah? Tidak. Tapi Saul membiarkan respon manusia lamanya berulang-ulang. Dengerin saya, ini kan tentang kemarahan. Ada orang tuh tentang kemalasan, tentang penundaan, tentang ketakutan, kecemasan, khawatir, dikit khawatir, tentang komplain, mengeluh. Hari ini, biarlah jiwa kita sembuh. Karena Tuhan
mau membawa kita keluar dari setiap perangkap yang setan coba buat dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri.